Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya tidak akan terlihat tanpa adanya kegelapan. Begitu juga dengan kesuksesan yang seringkali lahir dari rahim kegagalan. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Hari ini, mari kita duduk sejenak, tenangkan pikiran, dan ambil hikmah dari perjalanan luar biasa sosok yang satu ini. Lantai teratas Wijaya Tower bukan sekadar kantor, itu adalah sebuah benteng yang terbuat dari kaca temperet dan baja anti karat, tempat Rani Wijaya memerintah dengan tangan besi. Di usia 32 tahun, Rani telah mencapai posisi yang diimpikan banyak orang. CEO muda dengan aset triliunan, wajah yang menghiasi sampul majalah bisnis ternama, dan reputasi sebagai negosiator yang tak kenal ampun. Namun, bagi Rani, setiap pencapaian itu hanyalah lapisan cat baru untuk menutupi retakan besar di dinding hidupnya. Pagi itu, sinar matahari Jakarta yang terik berusaha menembus jendela besar di ruang kerjanya, namun seolah terpental oleh suhu pendingin ruangan yang dipasang pada posisi ekstrim. Rani duduk di balik meja kerja dari kayu jati hitam yang dipoles sempurna. Matanya yang tajam dibingkai riasan smoky eyes yang tegas, menatap layar tablet dengan dahi berkerut. Jadwal saya sore ini, suaranya memecah kesunyian, datar dan tanpa intonasi, seperti denting logam yang beradu. Siska, sekretaris pribadinya, berdiri 2 meter di depan meja dengan buku catatan yang gemetar di tangannya. Pukul 4 sore ada pertemuan dengan Dr. Hans dari Munich, Bu. Beliau adalah ahli neurologi anak dan psikiater trauma terbaik di Eropa. Tim kita sudah mengurus izin praktiknya sementara agar beliau bisa melakukan observasi langsung pada non Alsa di rumah. Rani hanya mengangguk singkat, jemarinya yang lentik dengan cat kuku merah darah mengetuk-metuk permukaan meja. Pastikan dia tidak membuang waktu saya seperti dokter-dokter sebelumnya. Saya membayar mahal bukan untuk mendengar diagnosa, butuh waktu. Saya membayar untuk hasil. Baik, Bu, jawab Siska cepat, lalu segera mengundurkan diri sebelum aura dingin bosnya semakin menusuk tulang. Setelah pintu tertutup rapat, Rani menyandarkan punggungnya ke kursi kulit. Ia memutar kursinya menghadap pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Manusia-manusia terlihat seperti semut, kecil dan tak berarti. Itulah cara Rani memandang dunia sejak ia menjanda 2 tahun lalu. Baginya, kelemahan adalah penyakit, dan perasaan adalah beban. Namun, ada satu titik lemah yang tidak bisa ia buang, tidak bisa ia pecat, dan tidak bisa ia beli dengan uang, Alsa. Alsa, putri tunggalnya yang berusia 7 tahun, adalah replika sempurna dari kecantikan Rani. Namun, sejak sebuah kesalahan prosedur medis 3 tahun lalu, sebuah dosis anestesi yang salah dan komplikasi pasca operasi yang traumatis, Alsa berhenti bersuara. Dunia Alsa menjadi senyap. Ia tidak menangis, tidak tertawa, dan yang paling menyakitkan bagi Rani, ia tidak lagi memanggil Mama. Diagnosa medis menyebutnya selektifemutis yang dipicu oleh trauma hebat. Rani telah mendatangkan segalanya, alas stimulasi sensorik terbaru dari Jepang, terapis bicara yang tarifnya per jam setara gaji manajer, hingga pengobatan alternatif yang paling logis. Semuanya nihil. Rumah megahnya di kawasan elit Menteng kini lebih mirip museum yang sunyi dan mencekam. Sore harinya, Rani pulang lebih awal. Mobil Rolls-Royce hitamnya meluncur mulus memasuki gerbang besi tinggi yang dijaga ketat. Rumah itu adalah mahakarya arsitektur modern, namun tak ada kehangatan di dalamnya. Wangi pengharum ruangan sandalwood yang mahal menyambutnya, namun tidak ada suara langkah kaki kecil yang berlari menyambut kepulangannya. Rani berjalan menuju taman belakang, tempat Alsa biasanya menghabiskan waktu. Di sana, di atas rumput hijau yang dipangkas rapi, Alsa duduk diam di bangku kayu.
Ia menatap kosong ke arah kolam ikan koi, tangannya memeluk erat sebuah boneka kelinci yang sudah mulai kusam. Beberapa meter dari Elsa, seorang pemuda berseragam biru gelap dengan bordiran OB di dadanya sedang menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon Kamboja. Namanya Tama. Rani mengingatnya samar-samar sebagai karyawan baru yang direkomendasikan oleh kepala rumah tangga karena kerajinannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari cara Tama bekerja. Ia tidak terburu-buru, gerakannya tenang, dan ia tidak menjaga jarak layaknya pelayan lain yang ketakutan saat melihat Elsa. Elsa, Mama pulang, sapa Rani, berusaha melembutkan suaranya. Namun, nada bicaranya tetap terdengar seperti perintah daripada sapaan sayang. Elsa tidak menoleh. Tubuh kecilnya justru sedikit menegang. Ia merapatkan bahunya, seolah sedang berusaha masuk ke dalam cangkang imajiner untuk melindungi diri. Rani mendesah frustrasi, rasa lelah bekerja seharian bercampur dengan rasa sesak di dada melihat penolakan putrinya. Di saat itulah, Rani melihat sesuatu yang membuatnya mengernyitkan dahi. Tama, si pemuda desa itu, meletakkan sapunya. Ia merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan selembar kertas putih yang sudah dilipat sedemikian rupa menjadi bentuk kapal-kapalan. Tanpa suara, Tama berjalan mendekat, tidak langsung ke arah Elsa, melainkan ke pinggir kolam yang berada dalam jangkauan pandangan Elsa. Ia meletakkan kapal kertas itu di atas air, membiarkannya terbawa arus kecil dari pancuran kolam. "Apa yang kamu lakukan?" tegur Rani tajam, langkahnya mendekat dengan bunyi hak sepatu yang berdentum keras di lantai marmer teras. "Jangan mengganggu putriku dengan sampah kertas itu. Dan sejak kapan petugas kebersihan boleh bersantai di depan majikan?" Tama berdiri dengan tenang. Ia tidak terlonjak kaget atau menunduk ketakutan seperti kebanyakan staf Rani. Ia membuka topi kerjanya, memperlihatkan wajah yang bersih dengan sorot mata yang teduh namun berwibawa. "Maaf, Bu Rani," ujar Tama dengan nada bicara yang sopan namun tidak merendah. "Saya hanya melihat Elsa tadi sedang memperhatikan riak air. Saya pikir, sebuah kapal kecil mungkin bisa membuatnya sedikit terhibur. Dia butuh stimulasi medis dari profesional, bukan mainan murah dari petugas kebersihan," ketus Rani, matanya menyipit sinis. "Kamu hanya seorang OB di sini. Tugasmu membuang sampah, bukan membuat sampah di kolam saya. Kembali bekerja, atau saya pastikan surat pemecatanmu ada di meja HRD besok pagi." Tama tidak mendebat. Ia hanya mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu. Permisi." Saat Tama melangkah pergi mengambil sapunya, Rani kembali menatap Elsa. Ia hendak mengajak putrinya masuk untuk bertemu Dr. Hans yang sudah menunggu di dalam. Namun, langkah Rani terhenti. Dari sudut matanya, ia melihat jemari mungil Elsa bergerak. Perlahan, sangat perlahan, Elsa menjangkau kapal kertas di pinggir kolam itu. Ia tidak membuangnya. Ia memegangnya dengan lembut, seolah kapal kertas itu adalah benda paling berharga di dunia. Ada denyut aneh di hati Rani, perpaduan antara lega melihat respons Elsa dan rasa tidak suka karena respons itu dipicu oleh seorang pemuda desa yang tidak punya apa-apa. Bagi Rani, segala sesuatu harus memiliki struktur dan harga. Dan kenyataan bahwa sebuah kertas lipat bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mesin medis jutaan dolar adalah sebuah penghinaan bagi logikanya. Malam itu, di dalam kamarnya yang luas, Rani berdiri di depan cermin besar. Ia menatap bayangannya sendiri, wanita kuat yang ditakuti lawan bisnisnya. Namun, saat ia menyentuh permukaan cermin yang dingin, ia sadar bahwa ia sedang membangun menara kaca yang begitu tinggi hingga ia sendiri lupa bagaimana caranya turun untuk menyentuh tanah. Di luar sana,
Di bawah cahaya bulan, kapal kertas Alsa masih terapung di kolam, menjadi satu-satunya benda yang berhasil berbicara pada putrinya hari itu. 1 jam setelah insiden di taman, ruang tamu utama kediaman Wijaya berubah menjadi klinik darurat yang steril. Dr. Hans, dengan kemeja flanel mahal dan kacamata berbingkai emas, duduk di depan Alsa. Di sekeliling mereka, berbagai perangkat lunak pelacak mata dan sensor saraf telah terpasang. Rani berdiri di sudut ruangan, melipat tangan di dada, memperhatikan setiap gerak-gerik sang ahli dengan harapan yang dibalut kecemasan. Namun, 3 jam kemudian, hasilnya tetap sama. Alsa hanya menunduk, bibirnya terkunci rapat, sementara grafik di layar monitor menunjukkan detak jantungnya meningkat, tanda kecemasan, bukan kemajuan. Nyonya Wijaya, saya harus jujur, Dr. Hans menghela napas sambil melepas sarung tangan medisnya. Secara fisiologis, pita suara putri Anda sempurna. Masalahnya bukan pada kabelnya, tapi pada sakelar di dalam jiwanya. Dia telah membangun benteng yang sangat kokoh. Semakin kita mencoba mendobraknya dengan peralatan, semakin dia akan bersembunyi di dalam. Lalu apa gunanya reputasi Anda? Suara Rani meninggi, memantul di dinding ruangan yang luas. Saya tidak membayar Anda untuk memberikan metafora tentang benteng dan sakelar. Saya ingin solusi. Solusinya bukan di laboratorium saya, Nyonya, jawab dokter itu dengan nada menyesal sebelum mulai mengemasi peralatannya. Setelah Dr. Hans pergi, Rani merasa kepalanya ingin pecah. Ia berjalan keluar menuju teras, butuh udara segar untuk mendinginkan amarahnya. Di sana, ia kembali menemukan pemandangan yang memancing emosinya. Tama sedang membersihkan kaca jendela besar yang menghadap ke ruang tamu. Namun, bukannya bekerja dengan giat, pemuda itu justru tampak sedang asyik sendiri. Di samping ember pembersihnya, terdapat sebuah wadah kecil berisi air sabun. Tama menggunakan alat pembersih kaca untuk meniup gelembung-gelembung sabun kecil ke arah Alsa yang masih duduk di dalam ruangan, terhalang kaca. Gelembung-gelembung itu berwarna pelangi, menari-nari di tiup angin sore. Alsa, yang baru saja tegang karena pemeriksaan dokter, kini menempelkan telapak tangan kecilnya ke kaca, mengikuti arah terbang gelembung tersebut. Sebuah binar tipis muncul di matanya. Cukup, teriak Rani sambil melangkah keluar. Kamu pikir ini sirkus? Kamu saya bayar untuk memastikan rumah ini bersih, bukan untuk mengganggu konsentrasi putri saya dengan mainan sabun. Tama menurunkan alatnya, menatap Rani tanpa rasa bersalah. Saya tidak mengganggu, Bu. Saya hanya sedang membersihkan debu di hati Alsa. Terkadang, anak-anak tidak butuh jarum suntik, mereka hanya butuh sesuatu yang indah untuk dilihat. Beraninya kamu mengajari saya. Rani melangkah maju, aroma parfum mahalnya beradu dengan bau sabun pembersih dari pakaian Tama. Kamu hanya seorang pemuda desa yang kebetulan mendapat pekerjaan di sini. Kamu tidak tahu apa-apa tentang trauma, tentang medis, atau tentang masa depan Alsa. Apa yang membuatmu merasa lebih hebat dari profesor yang baru saja keluar dari rumah ini? Tama tersenyum tipis, sebuah senyum yang menurut Rani sangat menjengkelkan karena terlihat begitu tenang di tengah kemarahannya. Ilmu pengetahuan bisa memperbaiki apa yang rusak secara fisik, Bu Rani. Tapi hanya ketulusan yang bisa menyembuhkan apa yang terluka di dalam jiwa. Alsa tidak butuh didiagnosa, dia butuh dipahami. Ego Rani tersulut hebat. Di matanya, Tama hanyalah simbol dari segala sesuatu yang ia anggap rendah, kemiskinan, kesederhanaan, dan kurangnya ambisi. Ia ingin menghancurkan kepercayaan diri pemuda ini. Oh, jadi kamu merasa punya obat yang tidak dimiliki dunia medis?
Rani tertawa sinis, matanya berkilat penuh tantangan. Baiklah, kalau kamu merasa begitu hebat, mari kita buat taruhan yang setara dengan kesombonganmu. Rani mendekat, suaranya kini merendah namun tajam. 2 bulan. Aku beri kamu waktu 60 hari. Jika kamu bisa membuat putriku bicara, hanya 1 kata saja, aku akan menuruti permintaanmu. Apapun itu. Bahkan, jika kamu cukup gila untuk menginginkannya, aku akan menjadi istrimu dan memberikanmu akses ke kekayaan yang tidak pernah kamu bayangkan seumur hidupmu. Beberapa pelayan yang sedang berada di dekat sana terkesiap, nyaris menjatuhkan apa yang mereka pegang. Mereka tahu Rani adalah wanita yang memegang kata-katanya, namun tantangan ini terdengar seperti kegilaan. Tapi, lanjut Rani dengan nada mengancam, jika kamu gagal, dan aku yakin kamu akan gagal, kamu harus pergi dari kota ini, masuk ke daftar hitam seluruh perusahaan saya, dan tidak boleh menampakkan wajahmu lagi di hadapanku atau putriku selamanya. Bagaimana, OB? Rani menunggu Tama berlutut memohon maaf atau mundur ketakutan. Namun, pemuda itu justru meletakkan alat pembersih kacanya dengan rapi. Ia menatap langsung ke mata Rani, sebuah tatapan yang membuat Rani merasa seolah dialah yang sedang diawasi. Saya menerima tantangannya, Bu Rani, ujar Tama dengan nada mantap. Namun, saya tidak butuh uang Anda. Permintaan saya hanya 1. Jika saya berhasil, Anda harus belajar untuk benar-benar mendengarkan putri Anda, bukan hanya memerintahnya. Tama menjeda sejenak. Dan ada syarat tambahan selama 2 bulan ini. Anda tidak boleh ikut campur. Tidak boleh ada dokter, tidak boleh ada paksaan, dan tidak boleh ada aura dingin yang Anda bawa setiap kali pulang kerja. Biarkan Alsa berada di bawah pengawasan saya selama 3 jam setiap sore. Rani mendengus, merasa menang di atas kertas. Setuju. 60 hari dimulai dari besok pagi. Siapkan barang-barangmu, Tama, karena dalam 2 bulan, kamu akan merindukan pekerjaan menyapu daun ini. Rani berbalik dan melangkah pergi dengan kemenangan yang ia yakini mutlak. Di matanya, Tama hanyalah seorang pemuda yang terlalu banyak bermimpi. Namun, saat ia melirik ke arah jendela, ia melihat Alsa masih menatap bekas gelembung sabun yang pecah di kaca, seolah sedang menunggu gelembung berikutnya datang. Untuk pertama kalinya, Rani merasa ada sesuatu yang mulai bergerak di rumahnya yang beku, walau ia belum tahu apakah itu awal dari kesembuhan atau awal dari kehancurannya sendiri. Hari-hari pertama tantangan dimulai dengan keheranan yang mendalam bagi Rani. Sebagai seorang CEO yang terbiasa dengan metrik, target, dan laporan progres harian, ia mengharapkan Tama melakukan sesuatu yang spektakuler. Ia membayangkan Tama akan membawa buku-buku terapi, memutar rekaman suara, atau setidaknya memaksa Alsa untuk menirukan kata-kata sederhana. Namun, yang ia lihat dari balkon lantai 2 setiap sore justru membuatnya nyaris kehilangan kesabaran. Tama tidak melakukan apapun yang menyerupai terapi. Pemuda itu hanya datang mengenakan kaos polos dan celana kain, membawa sebuah tas selempang kecil dari kanvas. Ia tidak langsung mendekati Alsa. Pada minggu pertama, Tama hanya duduk di atas rumput, sekitar 3 meter dari bangku Alsa, dan melakukan kegiatan yang sangat biasa, meraut pensil, memperbaiki anyaman bambu, atau sekadar memilah biji-bijian. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Geram Rani suatu sore kepada Siska yang ikut mengawasi dari kejauhan. Dia dibayar, atau setidaknya sedang bertaruh, untuk membuat Alsa bicara, tapi dia hanya duduk di sana seperti patung. Rani merasa terusik. Ia terbiasa dengan solusi yang cepat dan agresif. Baginya, diam adalah pemborosan waktu. Namun, ia terikat pada syaratnya sendiri,
tidak boleh ikut campur. Memasuki minggu kedua, Tama mulai memperkenalkan suara ke dalam dunianya bersama Alsa. Namun, itu bukan suara perintah. Tama mulai bercerita. Ia tidak menatap Alsa, ia hanya menatap langit atau kolam ikan sambil berbicara dengan nada yang sangat rendah dan tenang, seolah-olah ia sedang berbicara pada angin. Ia bercerita tentang desanya yang terletak di kaki gunung. Tentang bagaimana bau tanah saat hujan pertama kali turun, tentang suara gesekan daun bambu yang terdengar seperti bisikan rahasia, dan tentang seekor burung pipit yang kehilangan kawanannya namun akhirnya menemukan rumah di pohon mangga kakeknya. Kamu tahu, Alsa, suara Tama terdengar samar sampai ke telinga Rani yang mengintip di balik tirai. Alam tidak pernah memaksa bunga untuk mekar. Dia hanya memberikan air, sinar matahari, dan kesabaran. Bunga akan mekar saat dia merasa sudah waktunya. Rani mencibir di dalam hati. Puitis, tapi tidak berguna, pikirnya. Namun, ia tertegun saat melihat reaksi Alsa. Putrinya yang biasanya kaku dan selalu waspada, kini mulai menaruh boneka kelincinya di samping. Tubuh Alsa condong ke arah Tama. Ia mendengarkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Alsa tidak terlihat seperti anak yang sedang diadili, melainkan seperti anak yang sedang terpesona. Suatu sore, hujan rintik turun. Rani baru saja akan berlari keluar untuk menyeret Alsa masuk agar tidak sakit, namun ia berhenti di ambang pintu teras. Tama tidak mengajak Alsa masuk. Ia justru membuka sebuah payung besar, lalu mengajak Alsa duduk di bawahnya, tepat di tengah taman. Tanpa kata-kata, Tama memberikan sebuah wadah kecil berisi biji-bijian ke tangan Alsa. Beberapa saat kemudian, burung-burung gereja yang biasanya terbang menjauh jika ada manusia, perlahan mendekat. Mereka hinggap di sekitar kaki Tama dan Alsa, mematuk biji-bijian dengan tenang. Alsa tampak menahan napas. Matanya berbinar. Ia melihat seekor burung kecil hinggap di ujung sepatunya. Sebuah senyuman yang sangat tipis namun nyata, terukir di wajah mungil itu. Rani yang menyaksikannya dari kejauhan merasa jantungnya berdenyut kencang. Ia belum pernah melihat Alsa tersenyum seperti itu kepada dokter manapun. "Kenapa kamu tidak memaksanya bicara?" tanya Rani sore itu saat Tama hendak pulang. Rani mencegatnya di koridor samping. "Waktumu berkurang setiap hari. Kamu sudah menghabiskan 3 minggu hanya untuk memberi makan burung dan mendongeng." Tama berhenti, menatap Rani dengan ketenangan yang selalu berhasil membuat wanita itu merasa kecil meski ia sedang memakai hak sepatu 10 cm. "Bicara itu bukan tugas sekolah, Bu Rani. Bicara itu adalah kebutuhan untuk berbagi rasa," jawab Tama lembut. Alsa sedang mengamati apakah dunia di luar sana cukup aman untuk diajak bicara. Selama ini, dia hanya melihat dunia yang penuh dengan tuntutan kesembuhan. Dia merasa dirinya adalah proyek yang gagal. "Saya di sini hanya ingin menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang dicintai, bahkan dalam diamnya." Rani terdiam, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ada sesuatu dalam ucapan Tama yang menembus lapisan pertahanannya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hadir bagi Alsa sebagai seorang CEO yang menuntut hasil, bukan sebagai ibu yang menawarkan kedamaian. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia pergi ke kamar Alsa dan melihat putrinya tertidur lelap dengan sebuah kapal kertas di atas meja samping tempat tidurnya. Rani duduk di tepi ranjang, menyentuh rambut Alsa dengan gemetar. Ada rasa iri yang aneh merayap di hatinya. Ia iri pada Tama yang bisa memberikan ketenangan pada Alsa hanya dengan cerita tentang desa, sementara ia yang memiliki segalanya justru menjadi sumber ketegangan bagi darah dagingnya sendiri.
Siapa sebenarnya kamu, Tamawinata? Gumam Rani pada kegelapan malam. Tanpa sadar, tembok es di sekitar hati Rani mulai menunjukkan retakan kecil. Ia mulai menanti-nanti waktu sore, bukan hanya untuk mengawasi progres taruhan, tapi karena ia mulai merindukan suara tenang Tama yang entah bagaimana, juga mulai memberikan air dan sinar matahari pada jiwanya yang selama ini kering karena ambisi. Memasuki minggu kelima, atmosfer di kediaman Wijaya terasa semakin berat, namun bukan karena ketegangan yang biasa. Ada semacam keheningan baru yang merayap di sela-sela pilar marmernya, keheningan yang tidak lagi mencekam, melainkan penuh antisipasi. Rani semakin sering tertangkap basah oleh asisten rumah tangganya sedang berdiri di balik tirai lantai 2, memperhatikan Tama dan Alsa lebih lama dari yang seharusnya. Sore itu, langit Jakarta berubah menjadi abu-abu pekat yang tidak wajar. Udara terasa gerah dan statis, pertanda badai besar akan segera datang. Rani baru saja menyelesaikan rapat virtual yang melelahkan ketika petir pertama menggelegar, menggetarkan kaca-kaca jendela kantor rumahnya. Siska, pastikan semua jendela terkunci. Alsa benci suara petir, perintah Rani dengan nada cemas yang gagal ia sembunyikan. Listrik tiba-tiba padam. Seluruh rumah jatuh ke dalam kegelapan sebelum lampu darurat menyala dengan cahaya remang yang kekuningan. Rani segera berlari menuju kamar Alsa di sayap kanan rumah. Ia tahu benar trauma Alsa terhadap kegelapan dan suara keras. Sejak kecelakaan medis itu, suara mengejutkan seringkali memicu serangan panik yang hebat pada putrinya. Namun, langkah Rani terhenti tepat di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Di dalam sana, dalam cahaya lembut dari beberapa lilin yang entah kapan disiapkan, ia melihat sebuah pemandangan yang meruntuhkan sisa-sisa egonya. Tama sedang duduk di lantai beralaskan karpet bulu, mendekap Alsa yang gemetar hebat di pelukannya. Namun, Tama tidak melakukan apa yang biasanya Rani lakukan. Rani biasanya akan panik, memanggil dokter, atau memaksakan obat penenang. Tama justru tetap tenang. Ia membungkus tubuh kecil Alsa dengan selimut tebal dan mulai berbisik. Dengar itu, Alsa, suara Tama berat dan stabil, menjadi satu-satunya jangkar di tengah badai. Petir itu bukan monster. Itu hanya cara langit untuk membersihkan dirinya. Seperti drum yang dipukul keras untuk memulai sebuah lagu yang indah. Kamu tidak perlu takut pada suara yang jujur. Tama mulai menyanyikan sebuah senandung tanpa kata, melodi desa yang sederhana namun sangat menenangkan. Perlahan, napas Alsa yang tadinya memburu mulai melambat. Gemetar di bahu kecilnya mereda. Alsa menyandarkan kepalanya di bahu Tama, mencari perlindungan yang selama ini tidak bisa diberikan oleh ibunya yang selalu sibuk dengan angka-angka. Rani terpaku di ambang pintu. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia mengira kekuatannya adalah kemandirian dan kekayaannya. Namun melihat Tama, ia sadar bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menjadi ruang aman bagi orang lain. Ia merasa malu. Ia, sang CEO yang bisa mengatur ribuan karyawan, ternyata tidak tahu cara mendekap ketakutan putrinya sendiri. Keesokan harinya, badai telah berlalu, meninggalkan aroma tanah basah yang kuat di taman. Rani memanggil Tama ke ruang kerjanya. Sikapnya tidak lagi sedingin es, ada kelelahan yang jujur di matanya. Tama, Rani memulai, suaranya sedikit serak. Ia menghindari kontak mata dan memilih menatap tumpukan dokumen di mejanya. Tentang taruhan itu, aku ingin kita mengakhirinya. Tama berdiri diam, menunggu penjelasan. Aku melihat apa yang kamu lakukan semalam. Aku melihat bagaimana Alsa menatapmu, lanjut Rani pelan. Aku sadar bahwa aku telah kalah, bahkan sebelum waktu 2 bulan itu habis.
Kamu telah memberikan sesuatu pada Alsa yang tidak bisa kubeli dengan uang. Aku tidak akan memintamu pergi jika Alsa tidak bicara dalam 3 minggu ke depan. Kamu bisa tetap di sini, bekerja dengan posisi apapun yang kamu mau. Aku hanya ingin Alsa tetap tenang seperti semalam. Tama menatap Rani dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa, Bu Rani? Apa Anda takut saya benar-benar akan menang dan Anda harus menjadi istri seorang petugas kebersihan? Atau Anda takut saya gagal dan Anda kehilangan satu-satunya orang yang dipahami oleh Alsa? Rani mendongak, merasa tertelak oleh kejujuran pertanyaan itu. Aku hanya tidak ingin memberimu beban. Waktunya tinggal sedikit, dan Alsa masih belum bersuara. Aku tidak ingin menghukummu atas kemustahilan yang aku ciptakan sendiri. Janji adalah janji, Bu, jawab Tama tegas, namun ada senyum hangat di sudut bibirnya. Saya tidak melihat ini sebagai beban. Saya melihat ini sebagai proses. Alsa memiliki suara yang indah di dalam hatinya, dia hanya sedang menunggu alasan yang cukup kuat untuk mengeluarkannya. Dan saya yakin, hari itu akan datang. Rani merasa dadanya sesak oleh campuran rasa kagum dan haru. Untuk pertama kalinya, ia melihat Tama bukan lagi sebagai pemuda desa yang tidak berpendidikan, melainkan sebagai pria dengan kedalaman jiwa yang membuatnya merasa sangat kecil. Namun, di luar dinding rumah itu, badai lain sedang mengintai. Paman Rani, Broto, yang selama ini mengincar posisi CEO, telah mendengar desas-desus tentang taruhan konyol keponakannya. Ia mulai menyusun rencana untuk menjadikan hari terakhir tantangan itu sebagai panggung kehancuran reputasi Rani Wijaya di depan para pemegang saham. Rani belum tahu bahwa tembok kesombongannya yang mulai retak harus menghadapi ujian terakhir yang jauh lebih kejam daripada sekadar keheningan Alsa. Hari ke-60 tiba dengan suasana yang mencekam di kediaman Wijaya. Sejak pagi, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan bagi Alsa, melainkan sebuah arena pertunjukan. Paman Broto, dengan senyum liciknya, telah memastikan bahwa para pemegang saham utama dan beberapa kolega bisnis paling berpengaruh hadir dengan alasan pertemuan keluarga penting. Rani berdiri di tengah ruang tamu besar yang berlantai marmer mengkilap. Ia mengenakan gaun sutra hitam yang pas di tubuh, memberikan kesan otoritas yang tak tergoyahkan, namun jemarinya yang tersembunyi di balik lipatan kain terus bergetar. Ia menatap kerumunan orang di hadapannya, orang-orang berpakaian mahal yang memegang gelas kristal, namun mata mereka berkilat penuh rasa haus akan skandal. Jadi, Rani, Paman Broto memecah kesunyian sambil melangkah maju, suaranya menggema di ruangan yang tinggi itu. Hari ini adalah batas waktu dari taruhan fenomenal yang kau buat. Kami semua di sini ingin menjadi saksi. Apakah keponakanku yang jenius ini akan menyerahkan hidupnya pada seorang petugas kebersihan, atau apakah kita akan melihat pengusiran seorang pemimpi yang tidak tahu diri? Gelak tawa tertahan terdengar dari sudut ruangan. Rani merasa harga dirinya diinjak-injak, namun matanya terus mencari sosok Tama. Di sudut ruangan yang lebih tenang, dekat jendela besar, Tama berdiri di samping Alsa. Ia tidak tampak terintimidasi oleh jas-jas mahal atau tatapan menghina yang diarahkan padanya. Ia tetap mengenakan kemeja katun sederhana, tangannya dengan lembut mengusap bahu Alsa yang tampak bingung melihat keramaian tersebut. Cukup, Paman, suara Rani terdengar tajam namun bergetar. Tantangan ini adalah urusan pribadi saya. Saya minta kalian semua keluar. Ini bukan tontonan. Oh, tidak bisa, Rani, sahut seorang pemegang saham dengan nada mengejek. Kau sendiri yang mengatakan di kantor bahwa taruhan ini adalah bukti, metode baru, untuk menangani trauma. Kami ingin melihat hasilnya. Jika anakmu tetap diam, berarti penilaianmu terhadap orang,
termasuk OB ini, sangat buruk. Dan itu membahayakan posisi CEO MU. Rani merasa sesak. Ia menatap Alsa, dan hatinya hancur melihat putrinya mulai ketakutan. Ia hendak melangkah untuk mengakhiri kegilaan ini, namun Tama mendahuluinya. Tama membimbing Alsa ke tengah ruangan. Langkahnya tenang, menciptakan keheningan yang memaksa semua orang untuk diam. Ia berlutut di depan Alsa, mengabaikan kerumunan orang di sekelilingnya seolah mereka hanyalah dekorasi yang tak berarti. "Alsa," panggil Tama, suaranya lembut namun memiliki kekuatan yang menghujam. "Lihat sekelilingmu. Orang-orang ini sedang menunggu sesuatu." Mereka berpikir suara itu adalah sebuah kemenangan. Tapi bagi Kak Tama, suaramu adalah sebuah hadiah. Tama merogoh sakunya dan mengeluarkan sekuntum bunga melati yang masih segar, bunga yang sering mereka siram bersama di taman selama 2 bulan terakhir. Ia meletakkan bunga itu di telapak tangan kecil Alsa. "Kamu tidak perlu bicara untuk mereka, Alsa. Jangan beri mereka suara jika itu membuatmu takut," bisik Tama, namun cukup keras untuk didengar Rani yang berdiri membeku di dekatnya. "Tapi lihatlah seseorang yang setiap malam menangis di depan pintumu karena merindukan tawamu. Seseorang yang membangun tembok tinggi hanya karena dia tidak tahu cara menjagamu. Bicaralah untuknya." Tama menunjuk ke arah Rani. Air mata Rani tumpah tanpa bisa dicegah. Di depan musuh-musuh bisnisnya, di depan keluarga yang menghinanya, Rani Wijaya melepaskan topeng keangkuhannya. Ia jatuh bersimpuh di depan putrinya, membiarkan gaun mahalnya menyentuh lantai. "Maafkan Mama, sayang," bisik Rani terisak. "Mama tidak butuh kamu bicara. Mama hanya butuh kamu tahu bahwa Mama mencintaimu, lebih dari perusahaan ini, lebih dari dunia ini." Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Detik demi detik berlalu seperti siksaan. Paman Broto sudah bersiap untuk membuka mulut, mungkin untuk melontarkan ejekan terakhir yang akan menghancurkan karir Rani selamanya. Namun, di saat itulah, sebuah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh sains terjadi. Alsa meremas bunga melati di tangannya. Bibirnya yang selama 3 tahun terkunci rapat, perlahan terbuka. Sebuah suara yang serak, kecil, namun sangat jernih memecah kesunyian ruangan itu. "Ma, Ma." Rani terhenti napasnya. Seluruh ruangan seolah berhenti berputar. "Ma, Ma, Ma." Alsa mengulangi, kali ini lebih kuat. Ia menjatuhkan bunga melatinya dan menghambur ke pelukan Rani. "Mama, jangan nangis." Ledakan emosi terjadi seketika. Rani meraung haru, memeluk putrinya dengan kekuatan yang seolah ingin menyatukan kembali jiwa mereka yang sempat terpisah. Tidak ada lagi CEO yang sombong di sana, yang ada hanyalah seorang ibu yang baru saja menemukan kembali dunianya yang hilang. Para tamu tertegun. Beberapa kolega wanita Rani tampak menyeka air mata, merasa malu karena sebelumnya telah mengharapkan kegagalan. Paman Broto berdiri mematung, wajahnya merah padam karena rencana jahatnya hancur oleh satu kata yang paling sederhana di dunia. Di tengah haru biru itu, Rani mendongak. Di balik kabur air matanya, ia melihat Tama berdiri tegak. Pemuda itu tidak menunjukkan wajah kemenangan yang angkuh. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum tulus yang seolah mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. Hari itu, di depan semua orang yang meremehkannya, Rani menyadari bahwa ia tidak hanya memenangkan putrinya kembali. Ia telah memenangkan sebuah pelajaran tentang hidup dari seorang pria yang ia anggap bukan siapa-siapa, yang ternyata memiliki kekayaan jiwa yang tidak akan pernah bisa ia beli dengan saham manapun di dunia. Setelah peristiwa hari itu,
kehidupan di kediaman Wijaya berubah total. Rani menepati janjinya. Ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan dunia bisnis tentang seorang CEO kaya yang menikah dengan petugas kebersihannya. Baginya, Tama adalah penyelamat hidupnya dan Alsa. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Seminggu sebelum pernikahan, sebuah iring-iringan mobil mewah datang ke rumah Rani. Dari dalam mobil, turun seorang pria tua berwibawa yang ternyata adalah pemilik salah satu konglomerasi agribisnis terbesar di negeri ini. Ayah! Tama menyapa pria tua itu dengan hormat. Rani terbelalak. Ternyata Tama adalah putra tunggal dari keluarga Winata yang legendaris. Ia sengaja meninggalkan kemewahan dan bekerja sebagai OB di berbagai perusahaan untuk belajar tentang karakter manusia dari lapisan paling bawah, sebuah tradisi keluarga sebelum ia memegang kendali perusahaan ayahnya. Maafkan aku, Rani, ujar Tama saat mereka duduk berdua di taman. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya ingin dicintai dan dihargai karena diriku sendiri, bukan karena harta ayahku. Dan aku melihat Alsa membutuhkan seseorang yang tidak melihatnya sebagai beban atau masalah medis. Rani tersenyum, kali ini tanpa rasa sombong. Kamu benar-benar orang yang aneh, Tama. Tapi kamu benar. Kamu mengajariku bahwa hal terpenting dalam hidup justru tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dirasakan dengan hati. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di taman belakang rumah, tempat di mana Alsa pertama kali berbicara. Tidak ada pesta mewah yang berlebihan, hanya keluarga dan teman dekat. Alsa, yang kini sudah mulai berani berbicara sepatah dua patah kata lainnya, menjadi pembawa bunga dengan tawa yang ceria. Tama tidak berhenti bekerja. Ia menggabungkan kebijaksanaan desanya dengan visi bisnis Rani. Perusahaan Wijaya Group berkembang pesat bukan lagi karena taktik yang kejam, melainkan karena manajemen yang manusiawi dan penuh integritas. Rani tidak lagi dikenal sebagai CEO yang dingin, melainkan pemimpin yang bijak dan ibu yang hangat. Suatu sore, Rani melihat Tama dan Alsa sedang menanam bibit pohon baru di taman. Ia berjalan mendekat, melepaskan sepatu mahalnya, dan ikut merasakan tanah di tangannya. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah berada di puncak menara kaca, melainkan berakar kuat di tanah bersama orang-orang yang dicintai. Kisah Rani dan Tama menjadi legenda di kota itu, bukan karena kekayaan mereka, tapi karena sebuah pengingat bahwa kesombongan hanya akan membawa kesunyian, sementara ketulusan akan selalu menemukan suaranya.